Hoda kritis. Persib menang 3-0 tapi belum sempurna. Sang pelatih soroti finishing yang terlalu rileks di depan gawang. Angka istimewa Tom Haye dalam satu laga Persib. Mengamuk main cantik setelah kesedihan di Timnas Indonesia. Irit bicara, Mark Klok enggan komentari pemecatan Patrick Kluivert dan beri respons soal Bojan Hodak yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Halo semua, selamat datang di channel Info Persib Terkini. Kali ini kita akan membagikan berita Persib Bandung terkini, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Hodak kritis. Persib menang 3-0 tapi belum sempurna. Sang pelatih soroti finishing yang terlalu rileks di depan gawang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, ungkapkan kepuasannya atas performa pasukannya usai meraih kemenangan 3-0 atas PSBS Biak pada pekan ke-9 Super League di Stadion Maguwo Harjo Sleman, pada Jumat 17 Oktober 2025. Dalam laga tersebut, Bojan Hodak menyoroti solidnya lini pertahanan dan perkembangan positif dari sisi mental para pemainnya. Ini pertandingan yang bagus. Kami tampil disiplin di lini belakang dan tidak kebobolan satu gol pun. Mereka hanya punya satu peluang sepanjang pertandingan, sementara kami mampu mencetak 3 gol, ujar Bojan Hodak selepas pertandingan. Walau demikian, Bojan Hodak mengakui bahwa timnya sempat tampil kurang tenang di awal pertandingan. Ia menilai para pemainnya terlihat gugup dan terburu-buru dalam menyelesaikan peluang. Kami sempat terlihat grogi, seperti terburu-buru ingin segera mencetak gol. Namun, seiring waktu, para pemain mulai bermain lebih rileks hingga menit terakhir, tutur Bojan. Itu membuat saya senang karena mereka menunjukkan kepercayaan diri dan bermain di level yang lebih tinggi, lanjut pelatih Persib asal Kroasia ini. Dalam laga ini, Bojan Hodak juga menyoroti pentingnya ketenangan dalam penyelesaian akhir. Menurutnya, para pemain masih perlu lebih tenang agar dapat menerjemahkan apa yang telah dilatih ke dalam pertandingan secara maksimal. Sebenarnya kami membuka pertandingan dengan cukup baik dan menciptakan banyak peluang. Tapi entah kenapa di depan gawang, pemain tampak terburu-buru, cetus Bojan. Terkadang para pemainnya, sambung Bojan, hanya perlu sedikit lebih rileks. Jika bisa menjalankan apa yang telah dilatih, ia merasa yakin 90% peluang bisa jadi gol. Meski masih ada kekurangan, pelatih berpenampilan pelontos ini menegaskan ada kemajuan nyata dalam permainan timnya dan 3 gol yang tercipta menjadi modal penting untuk laga selanjutnya. Ada yang masih harus diperbaiki dan saya harap pada laga selanjutnya bisa lebih tenang dan lebih baik lagi, harap Bojan sambil mengakhiri. Angka istimewa Tom Haye dalam satu laga Persib. Mengamuk main cantik setelah kesedihan di Timnas Indonesia. Gelar Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan Persib Bandung versus PSBS Biak di pekan ke-9 Super League 2025-2026 seolah menjadi pelipur lara bagi Tom Haye. Pada laga yang dimenangkan Persib dengan skor 3-0 di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Jumat 17 Oktober 2025 malam WIB tersebut, Tom Haye memang tampil memesona di lini tengah tim berjulukan Maung Bandung itu. Aksinya mengundang decak kagum. Haye bermain sejak menit awal dan berduet dengan Mark Klok sebagai double pivot. Dia mendapat rating 8,5 dari lapang bola, tertinggi kedua setelah Andrew Jung yang memperoleh nilai 9. Ya, bagi saya ini adalah berita penting. Saya pikir hari ini saya senang bisa bermain sepak bola. Hari-hari terakhir ini memang sangat berat, ujar Tom Haye dalam wawancara di Mix Zone Stadion Maguwo Harjo. Ya, Tom Haye memang baru saja melewati pekan yang berat. Kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi penyebabnya. Langkah skuad Garuda terhenti di babak kualifikasi. Tapi saya pergi ke lapangan, menikmati, dan saya merasa baik. Seperti yang saya katakan di awal, saya perlu menjadi lebih kuat, ucap Tom Haye. Menjadi lebih kuat. Jadi, begini cara saya bisa bermain. Saya menantikan pertandingan berikutnya, kata gelandang berusia 30 tahun itu. Sebagaimana diketahui, tim Merah Putih 2 kali menelan kekalahan dalam putaran keempat Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka keok melawan Arab Saudi dan Irak. Sementara di sisi lain, kemenangan atas PSBS mengantarkan Maung Bandung naik ke posisi ketiga klasemen sementara BRI Super League. Persib mengumpulkan 13 poin dari 7 laga. Ketiga gol armada Bojan Hodak tersebut masing-masing dicetak lewat penalti Andrew Jung pada menit ke-45 + 3. Kemudian William Barros pada menit 59, dan Luciano Guaicochea pada menit 77. Tom Haye menyebut hasil positif itu berkat kerja keras seluruh pemain. Tambahan 3 poin sangat berarti bagi Persib karena akhirnya mereka bisa kembali ke jalur kemenangan selepas jeda FIFA Matchday.
Ya, saya pikir seluruh tim. Kami mempersiapkan diri dengan sangat baik. Saya pikir satu-satunya hal yang bisa saya katakan, mungkin hal yang kurang adalah mencetak lebih banyak gol, papar Tom Haye. Irit bicara, Mark Locke enggan komentari pemecatan Patrick Kluivert dan beri respons soal Bojan Hodak yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung, Mark Locke, enggan memberikan tanggapan soal kabar pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Pemain berusia 32 tahun itu memilih irit bicara. Sorry ya, saya sudah di Persib sekarang. Saya mau fokus di Persib. Tidak ada pertandingan buat timnas sekarang. Ya, ujar Mark Locke saat ditemui di Stadion Maguwo Harjo Sleman pada Jumat 17 Oktober 2025. Mark Locke memang menolak untuk menjawab pertanyaan mengenai timnas Indonesia, termasuk pemberhentian Patrick Kluivert di kursi pelatih skuad berjulukan Garuda tersebut. Mengenai sosok pengganti juru taktik asal Belanda itu, Mark Locke menyebut semua orang memiliki opini tersendiri terkait hal itu. Harapannya tentu saja timnas Indonesia ke depan bisa dipimpin pelatih yang mumpuni. Seperti saya bilang, ini bukan soal opini saya, ada banyak orang punya opini. Saya cuma mau tanya buat Persib sekarang, tegas ex-pemain PSM Makassar dan Persija Jakarta itu. Siapa suksesor Kluivert di timnas Indonesia masih menjadi misteri. Beberapa kandidat pun bermunculan. Satu di antara nama yang mencuat ialah pelatih Persib, Bojan Hodak. Ya, dia harus lihatkan. Kalau dia mau, ya, silakan, kata Mark Locke. Kalau mungkin buat saya, ya, mungkin di Persib oklah. Kita mau hat-trick juara. Tidak bisa keluar dari saya, sambung gelandang kelahiran Amsterdam, Belanda itu. Per Kamis 16 Oktober 2025, PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia mengonfirmasi bahwa Kluivert tak lagi menjadi head coach timnas Indonesia setelah gagal membawa Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus mengubur mimpi tampil di turnamen akbar 4 tahunan itu, seusai kalah 2 kali, saat melawan Arab Saudi dan Irak di putaran keempat grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda memungkasi babak kualifikasi di posisi ketiga klasemen akhir dengan 0 poin. Mereka tertinggal 4 angka dari Arab Saudi yang menyegel tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 dan Irak yang lolos babak 5 kualifikasi. Persib tantang Selangor FC di Liga Champions Asia 2. Persib akan menjalani pertandingan di AFC Champions League 2 2025-2026 setelah menang atas PSBS Biak di pekan ke-9 Super League 2025-2026. Tim besutan Bojan Hodak itu menang dengan skor 3-0. Bojan Hodak menilai hasil ini memberi pemainnya kepercayaan diri. Pertandingan bagus. Hasil ini membuat kami lebih percaya diri dan kami tinggal menata pertandingan selanjutnya, kata Hodak, dilansir dari laman klub. Selanjutnya Persib akan melawan wakil Malaysia, tim peringkat kelima Liga Malaysia Selangor FC di AFC Champions League 2. Laga pertandingan grup G itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Selangor FC juga memiliki modal baik menjelang melawan Persib. Mereka baru saja memenangi laga menghadapi Negeri Sembilan dengan skor 4-0 di Piala FA Malaysia. Saat ini Persib berada di posisi kedua klasemen grup G wilayah timur dengan 4 poin. Poin Persib sama dengan Lion City Sailors yang memimpin klasemen. Di posisi ketiga ada Bangkok United dengan 3 poin. Selangor FC di peringkat terakhir tanpa poin. Adapun jadwal pertandingan antara Persib versus Selangor FC akan digelar pada Kamis, 23 Oktober 2025 dan disiarkan langsung di RCTI pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat.